Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu kali ya Kak. Aku Meliana Sarna Dewi. Aku dari jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling di Divisi semester 6. Terus sekarang kita mau menyelesaikan tugas mata kuliah dari Bimbingan dan Konseling Industri, khususnya ke perusahaan. Nah, sebelumnya kita juga boleh perkenalan dulu. Aku dari divisi media spesialis dari Damakara. Sebentar, Tanti boleh pinjem handphone buat rekam buat rekam suara. Putri bos. Nama gue udah tadi yang nama saya Tri. Oh, Ibu Tri. Jadi pertanyaannya harus yang itu. Iya. Kamu mau bagian apa? Legal, bagian HRD, mau bagian keuangan, Benar ya, Kak? accounting, mau bagian pajak. Semua dari saya. Bagian apa dulu? Semuanya. Maksudnya nggak boleh tahu, ada rahasianya. Yang umumnya kamu aja Bu. Itu pertanyaannya. Kamu belum ada. Mungkin boleh Kak dari perkenalan ulang. Kalau aku Amda dari divisi spesialis di Damakara. Boleh dijelasin nggak sih Kak, mungkin job desk utama atau fungsi utama dari job desk Kakak sendiri di Tapi nggak divisi disorot kan? sosial media spesialis itu apa? Kalau aku mungkin udah general juga kan ya, sosial media spesialis. Kalau aku di Damakara tuh berhubung baru ya, aku di sosial media baru 6 bulan juga. Base-nya aku di fashion design, jadi aku juga masih learning juga di sosial media spesialis ini. Tapi yang aku tahu kalau di sini tuh kayak perencanaan Tapi konten, kalau misalkan saya masih campaign, jawabannya di terus edit juga ya. kalau misalkan ada launchingnya, Kalau berhubungan juga sama content creator, planning, copywriting gitu sih. Brandingnya lah untuk face of brandingnya Damakara tuh ada di sosial medianya. Kalau misal struktur kerja dari divisi sosial media spesialis itu kayak Tapi gimana? nanti sekitar jam 2 saya Ada bawahannya apa aja gitu? Oke, kalau yang pertama itu ada owner kita ya. Di Damakara itu ada Mbak Didi Triasiti, itu selaku CEO-nya. Terus kalau di bawahnya itu ada manajer marketing kreatif itu namanya Citra. Baru ada aku social media spesialis Alda. Nah nanti aku ada berapa bawahan lagi, contohnya content creator. Kalau yang sekarang sih di Damakara content creator freelance, jadi outputnya per konten. Yang kedua ada graphic designer juga itu freelance. Terus yang ketiga copywriting itu nanti yang akan ngebantu aku untuk selain sisi kontennya itu biasanya suka ada tulisan, caption dan yang lain. Itu beberapa juga aku akan dibantu sama tim copywriting freelance. Oke, untuk alur kerjanya nih Kak, kira-kira di sosial media spesialis dengan tadi mungkinnya konten atau copywriting itu Kalau kita biasanya di sini tuh karena basic membawa keistimewaan ya, kita tuh menganggap customer kita itu kita sebutnya teman Damakara, dan dari brandingnya Damakara sendiri itu punya tiga pilar itu: giving, empowering, sama self love gitu. Jadi kalau ininya sendiri brief sih. Kita tuh suka ngeliat hari besar apa yang ada di dalam bulan itu. Contohnya campaign yang udah berlalu itu kan Hari Kartini ya. Nah itu lumayan relate banget ya sama branding di kita, bahas tentang perempuan juga. Nah itu alur kerjanya kita akan menentukan ya di 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, di bulan yang akan mendatang si campaign itu baru
disiapin briefnya. Itu pun brainstormingnya barengan sama tim marketing lainnya, baru nentuin jadwal, nentuin produksi, menghubungi vendor, terus kayak develop kontennya, produknya gitu. Baru nanti akan di develop lagi sama tim kita dari aku. Lanjut ke proses kerja nih Kak. Kira-kira gimana sih proses kerja yang harus diikuti atau mungkin ada SOP dan lain-lainnya di divisi sosial media spesialis? Sebenarnya kalau SOP nggak ada SOP gimana Nggak ada SOP terikat gitu ya? Cuma kalau terkait postingan ya, kalau postingan mah kita minimal banget itu seminggu sekali. Itu di feeds ataupun kalau di story mah sebisa mungkin setiap hari itu selalu ada refreshment per harinya. Terus juga SOP-nya tuh bahasa sih, karena yang Denda Makara ini mengangkat branding juga, jadi bahasa itu perlu juga dengan bahasa sederhana, bahasa Indonesia baik gitu. Terus kalau SOP lainnya mungkin kalau dari tim divisi lain nih, contohnya misalkan tim komersil atau tim marketplace ada keperluan untuk grafis atau apa yang perlu dinaikkan di sosial medianya Damakara. Nah itu SOP-nya tuh harus berisikan brief yang harus aku terima dari divisi tersebut. Jadi biar aku yang olah, aku susun, baru aku bisa naikin ke story paling gitu. Kalau untuk postingan mungkin setiap harinya kayak itu harus ada berarti ya? Kalau postingan story harus ada. Mungkin kita ngerimain kegiatan campaign kita yang lalu atau ngerimain produk kita yang udah launching, misalkan audiensnya ada yang kayaknya perlu dinaikin lagi untuk ngejar audiens lagi, nah itu juga bisa dinaikin. Jadi nggak melulu harus sesuatu yang baru juga, tapi bisa repeatedly gitu. Oke, lanjut ke koordinasi dan komunikasi kerja nih Kak. Kira-kira gimana sih cara koordinasi antar anggota tim divisi sosial media spesialis ini? Kalau aku di sini tuh mungkin ada 6-7 orang lah. Itu tuh bisa dianggap tim marketingnya, tim marketing sini juga termasuk tim kreatifnya juga. Kita sih brainstorm bareng ya, maksudnya kita brainstorm bareng tuh benar-benar kalau setelah meeting misalkan dari tim suggest nih ada event apa ke depannya, enaknya apa yang mau diangkat, apa yang mau dibawa itemnya, dan apa yang perlu diusaha lagi di sosial media terkait event tersebut. Kalau kalian udah ngeliat itu kan di Damakara cukup banyak produk-produk new arrival juga, ya itu juga komunikasi kita mah brainstorm bareng sih, kayak efektivitasnya naikin tuh kapan, apakah kalau di brand fashion tuh punya peak day ya, peak day-nya itu kayak payday atau twin day gitu kan. Nah itu bisa kita sesuaikan lagi, jadi dikomunikasiin aja sih si tim kita gitu, nanti baru dari tim tersebut kayak yaudah enaknya kita produksi kapan dan yang lain. Kalau saya terus kira-kira pernah nggak sih Kak ada kendala dalam segi komunikasinya? Terus gimana sih cara kakak sendiri khususnya divisi marketing itu mengatasinya? Kalau kendala sih karena kita basic brand fashion ya, mungkin terkait barangnya ya. Maksudnya kita kalau kendalanya sih kita kadang kayak udah produksi konten nih, produksi konten yang dimana misalkan jadwal launchingnya tuh ditentukan, tapi dari mungkin ada kendala di produksian itemnya itu, jadi yang ngebuat kita harus mundur lagi kan launchingnya. Tapi itu tersolusikannya sih dengan cara meeting. Kita selalu ada weekly meeting tuh antara produksi sama tim marketing dan lain-lain, R&D itu juga. Jadi kita akan bisa siap untuk di launchingnya tuh kapan tanggalnya gitu. kalau kerja Nah, harian, untuk ini kalau permasalahan ada dan yang minta solusinya saya sih Kak. kasih. Kira-kira apa saja sih Kak tantangan atau permasalahan yang sering muncul di dalam pekerjaan divisi kakak sendiri? Kalau nggak ada saya Kalau aku
karena brand itu Damakara itu kalau ada dananya saya jalanin, kalau belum apa ya, atau maksudnya kita nggak fokusnya cuma jualan aja ya, kita tuh kan juga punya Damakara Foundation ya, itu tuh kita tuh mengajak teman-teman istimewa atau bisa dilihat teman-teman autism itu untuk berkarya juga. Kita juga menganggap teman Damakara itu bayar kita tuh teman seseorang yang istimewa juga. Jadi mungkin kayak kendalanya ini sih, ngejaga brandingnya gitu. Jadi kan karena aku juga baru ya, jadi aku harus mengingat lagi kalau kita tuh bukan tentang items aja, bukan tentang kita berjualan aja, tapi gimana kita bisa nge-empowering orang-orang yang menggunakan Damakara. Tapi udah mulailah tersolusikan dengan ya mendalami lagi si company profile-nya gitu, terus mengenal lagi orang-orangnya kayak gimana. Terus ada nggak sih Kak dampak dari permasalahan yang tadi Kakak sebutin ke hasil kerja atau dari ke divisi Kakak sendiri? Paling kalau aku sendiri pribadi ngerasa belum optimal aja sih, kayak aku kurang suka deh ternyata misalkan tenggat waktunya pendek nih dan aku harus menghasilkan yang lebih misalkan, tapi akunya belum bisa gitu. Jadi aku lebih ke kurang harusnya sebenarnya di campaign kemarin aku bisa melakukan hal yang lebih gitu aja sih. Terus gimana sih cara divisi Kakak sendiri untuk menyelesaikan si masalah tadi? Kita akan update terus di setiap campaign lainnya. Misalkan kayak evaluasi sih, kita selalu akan melakukan evaluasi. Misalkan kita udah mau launching nih, nah hasil dari campaign launching itu tuh gimana, itu kita akan evaluasi. Oh berarti lebih baiknya nanti ke depannya kalau launching dari evaluasi tersebut diperbaiki di situ. Lalu kira-kira apa sih harapan Kakak untuk peningkatan kinerja divisi Kakak sendiri itu ke depannya dari permasalahan tadi gitu misalnya? Peningkatannya Ini dari menjaga komunikasi ya, ya itu juga menjaga komunikasi karena aku kebanyakan di bawah yang aku itu freelance ya, jadi kayak siapa ya komunikasinya, dan aku tuh lebih suka sebenarnya kalau ngobrol tuh secara langsung gitu. Jadi kayak kalau ada brief atau apa itu langsung tegat waktunya kan kadang aku cukup banyak ya dan harus cepat dan yang lain. Kalau misalkan berhubungan dengan freelance tuh kadang waktunya mereka lebih fleksibel, tapi kadang kalau kita perusahaan itu orang tersebut gak bisa, jadi kayak aku terkendala aja gitu. Jadi lebih ke mungkin menjaga si komunikasi dengan freelance itu karena mereka kan lebih fleksibel gitu ya. Oke, lanjut. Ini ke lingkungan kerja dan aktivitas lapangan sih Kak. Gimana sih suasana kerja di divisi Kakak sendiri atau di Damakara ini? Lingkungan kerjanya menyenangkan, fun, itu hal yang aku suka juga. Udah. Oke. Lalu kira-kira apa sih yang memotivasi Kakak untuk bekerja di sini dan menjadi sosial media spesialis? Motivasi aku karena aku mau belajar. Aku belajar. Aku dipercaya untuk belajar di sosial media spesialis Damakara sendiri, bertumbuh sih. Jadi kayak jadi ini tempat aku buat bertumbuh juga bersama Damakara. Kira-kira gimana sih upaya dari perusahaan atau Damakara sendiri ini untuk meningkatkan semangat kerja karyawannya? Apakah ada reward setiap mungkin monthly atau gimana gitu Kak? Apakah ada? Kalau aku pribadi sih karena aku social media spesialis ya, dan aku masih belajar juga. Kalau dari perusahaan sendiri itu support aku untuk course, aku belajar untuk meningkatkan skill aku, sampai kayak gitu sih. Meningkatkan skill aku dengan aku belajar, ikut kegiatan yang terkait kerjaan aku. Kakak mau di pause dulu? nggak apa-apa? Ya. Minta dibayarin untuk apa itu formatnya udah ada. Jadi salah satu alat komunikasi di perusahaan adalah dengan format itu
dua pertanyaan terakhir Kak, kira-kira buat sekarang Kakak lagi ngerjain apa sih? Lagi sibuk ngapain gitu? Apakah lagi ngejalanin campaign? Sekarang kita tuh lagi ngejalanin campaign berdaya bersama Dharmakara. Inspirasinya kayak gimana tuh Kak? Jadi berdaya bersama Dharmakara itu kita tuh apa ya, meng-highlight kalau semua orang tuh memiliki kemampuan untuk melakukan hal apapun, hal sekecil apapun yang kita udah jalanin. Itu berdaya yang kita bawa itu kemarin bersama teman-teman istimewa itu dari Dharmakara Foundation kita melakukan workshop. Jadi buat karya punch needle gitu, itu tuh sebagai highlight juga kalau berdaya itu gak tentang orang seutuh dan Normal normal seperti biasanya nah, gitu. gitu. Terus juga berdaya bersama Dharmakara bersama ibu-ibu aja, ibu-ibu yang ingin menggali skillnya. Kalau kita tuh punya koleksi namanya jalur di koleksi itu kita itu ada fokus teknik yang dinamakan sasiko, yaitu kayak jahit jelujur gitu. Nah kita ngebuat kelas workshop gitu lokal karya untuk ibu-ibu menggali skillnya. Jadi memberdayakannya di sini dari hasil pembelajaran ini untuk kedepannya kan kalau beberapa kan kita kalau juga produksikan dengan teman-teman orang di daerah juga kan untuk jahit dan yang lain. Nah itu membuat menambah apa ya untuk pengalamannya dan mungkin finansialnya dia juga untuk bisa menjalin gitu. Berarti kalau misalkan dari segi koordinasi tadi campaign yang lagi Kakak alami sekarang itu sama persis kayak sebelumnya tadi Kakak jelasin gitu ya? Apa ada perbedaan? Sama sih, pasti kita brainstorm bareng juga, kita tentuin dulu apa tagline yang kita mau bawa apa. yang saya rasakan di Dharmakara ini Oke. hanya ada proyek Ada di situ kan? itu kayaknya di sini itu perusahaan Bentar ya, kapan nanti aku mau izin foto? Ayo boleh. Udah ya. Jarang sekali orang karyawan di sini yang keluar masuk. Jadi di sini bisa tahunan masih bekerja di sini. Jadi kalau perusahaan yang sehat secara SDM Foto dulu aja sih. itu turnovernya sedikit ya. Kalau Cahayanya yang bagus ya. sehat turnovernya belum terganti. Cahayanya bagus ya. Ini tidak turning dan kondisinya kayaknya fine-fine aja sih karyawan. Tapi termasuk sekali secara karyawan karena buat kami. Aduh, kelihatan ya lehernya. Udah lagi Mbak? Oke. Kalau masalah tekanan kerja, resiko kerja selalu ada ya. Tapi sepertinya masing-masing personil tahu cara menangani ya. Jadi mereka udah tahu secara ya tekanan kerja. Kamu kasih banyak. Iya, sama-sama. Mungkin barangkali Kakak mau lanjut lagi. Iya, thank you. Ini Arman langsung oke itu. Bisa menghandle. Tanya Terry dulu. Tapi kalau konflik seperti